Mari berpodcast, here we go. Bapak Dedi Supriyani, seorang tenaga ahli perumahan BP2P. Benar ya Pak ya? Ya, benar. Bapak. Dan kita didampingi juga oleh seorang yang saya melihat Bapak berdua ini kayak kakak adik gitu, 11-12, tampan-tampan gitu. Saya yang agak gelap gitu ya, padahal lampu dah terang. Yang satu lagi adalah Bapak Juni Wardana, Kabid Perkim Dinas PUPR Kuburaya. Benar ya Pak ya? Iya betul. Iya, Bapak berdua Pak Dedi dan Pak Juni, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Gimana Pak? Tadi perjalanannya ke sini jauh atau dekat Pak? Ya sedang lah, cuma agak macet sedikit lah. Agak macet. Iya. Oh kalau macet ini berarti dari kota nih? Ya, memang dari kota katanya. Oh anak kota, anak kota. Mainnya ke Parit Baru ya Pak. Kalau Pak Juni gimana Pak? Kalau saya dari kantor. Dari kantor. Oh dekat berarti, tinggal bujur ya Pak ya. Muter sedikit lah di bundaran. Oke kayak gitu. Nah Pak, pertama saya ucapkan terima kasih nih Pak udah pada mau hadir ya Pak ya. Ini di luar jam kerja nih Pak. Mohon maaf Pak udah ganggu waktunya, tapi udah mau nyempatkan hadir datang ke Pahit Baru Podcast. Saya bersyukur sekali Pak. Tapi sehat lah Pak ya. Nih, Terus sehat. kita nih apa mau kita bahas nih Pak? Apa Pak? Mau ngomong apa Juni, gitu Pak? Gitu di sini Pak. Ini serah kita yang ngundang lah nih. Kalau saya sih lebih karena luas perumahan ya ngomong perumahan lah. Ngomong rumah Pak ya. iya, Ngomong rumah. Rumah-rumahan atau rumah yang sungguhan ya Pak? Sungguhan ya Pak ya. Oke Pak, nah jadi mungkin kita nanti bahas tentang perumahan ya Pak ya. Nah jadi kayak Pak Juni Wardana ini adalah Kabid Perkim Dinas PUPR. Perkim itu apa Pak kepanjangannya Pak? Perumahan dan kawasan pemukiman. Perumahan dan kawasan pemukiman. Itu Pak nanti kegiatannya kurang lebih tentang apa tuh Pak? Wah, banyak kegiatan kita. Banyak. Ya, salah satunya penanggulangan rumah tak layak huni. Rumah tak layak huni, Lalu pemukiman kumuh. pemukiman Iya. kumuh. Lalu infrastruktur lingkungan. Oh, Jalan banyak, Pak, ya. lingkungan, jembatan lingkungan, drainase lingkungan dan sebagainya. Dan sebagainya. Pak, sebelum lanjut Pak izin Pak, nanti Bapak enggak nampak kamera gantengnya Oh, Pak. iya. Jangan menggongkan kamera Pak. Iya, tadi banyak Pak ya, ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan juga termasuk rumah tak layak huni. Jadi rumah tuh ada layak huni, ada tak layak Tak huni. layak huni. Wih benar Pak, Bapak ini kan tenaga ahli nih Pak. Jadi kalau apa namanya, saat kita bicara rumah layak huni, tentulah rumah itu mesti nyaman. Nyaman. Nah, kemudian aman. Aman. Kemudian juga yang menyehatkan Pak Juni ya. Harusnya Oh, jadi yang menyehatkan lah. Nah, Jadi itu ya, kriteria-kriterianya kira-kira Pak. seperti itulah gambarannya. Aman, nyaman, menyehatkan. Menyehatkan juga. Salah satu Pak ciri-ciri misalkan dia dikatakan menyehatkan lah Pak misalkan. Itu seperti apa rumah yang menyehatkan itu, apakah ada dokter di rumahnya atau gimana Pak? Jadi kalau rumah menyehatkan ini kan kita bicara dari apa namanya pencahayaannya, kemudian sanitasinya Pak Juni ya, sanitasinya. Jadi kalau kita bicara MCK kan ada tuh, apalagi kalau kita bicara di pinggir-pinggir sungai itu rumah yang tak ada MCK. Oh benar Nah benar. itu kan layak enggak kira-kira rasa tak layak lah. Tapi di Kuburaya tuh karena 70% adalah daerah pesisir, ya masih banyak Rumah yang tepi sungai. lebih suka MCK buang air besarnya di sungai. Langsung, Pak, ya. Sehingga rumahnya enggak terbangun ada WC-nya kan gitu. Itu bisa cemplung namanya. Pak. Sensasinya beda kayaknya Pak. Biasa cemplung, nggak perlu nge-flash gitu. Keluar langsung hilang, ada ikan toman nih makan kayak gitu kan. Oh jadi itu salah satunya Pak kriteria rumah-rumah itu dan layak huni dan tak layak huni. Salah satunya di bidang kesehatan tuh setidaknya ada MCK yang baik gitu MCK Pak. yang baik. Terus ada kayak pencahayaan, bener sih Pak kalau saya ngomong tentang pencahayaan tuh Pak, ada di beberapa tempat, apalagi pernah saya kunjungan ke Jakarta nih Pak kan. Seperti yang Bapak bilang kan tadi, daerah pemukiman kumuh. Benar Pak, ada rumah yang full tembok. Jadi tak punya kaca, tak punya jendela. Sehingga memang pencahayaan itu tak ada Pak ya. Dan itu termasuk salah satu kriteria rumah yang kurang layak. Kurang layak lah. Karena jangan sampai begini. Kita kan berharap nih kalau masyarakat udah punya modal besar bangun, tapi masuk tinggal di rumah tuh tak nyaman rasanya. Kan sayang gitu kan. Iya benar. Pencahayaannya kurang, dah apa. Kemudian oke lah kalau kita bicara untuk yang cukup finansialnya ya skala 1 mungkin terpenuhi. MCK-nya bagus lah apa. Iya. Tapi ada pada sisi-sisi lainnya memang harus ya korektif lah bahwa kita perlu kenyamanan yang lebih juga untuk tinggal di rumah.
Karena hari-hari memang kita di rumah Pak Juni ya. Iya, hari-hari memang di rumah Pak. Rumah Saudaranya juga harus. Sirkulasi udaranya. rumahku istanaku ya Pak ya. Rumahku istanaku ya. Pak, kalau dari data ini Pak, dari Perkim Pak, kira-kira di daerah Kuburaya, khususnya di Payet Baru nih Pak, masih enggak Pak banyak rumah yang kurang layak huni nih Pak? Sebenarnya kalau sesuai data di Payet Baru yang sampaikan kami sudah tidak banyak lagi. Sudah enggak banyak Pak. Artinya kita sudah 227 rumah. 227 rumah Yang yang sudah kita bedah. udah dibedah Pak? Iya, baik APBD maupun APBN. Banyak itu Pak. Iya. Itu di Payet Baru Di atau? Payet Baru. Itu Di Payet Baru doang? Ya, kalau Kuburaya kita Lebih banyak sudah lagi. 13.625 rumah yang saya tangani sejak dari 2009 sampai 2022 ini. Jadi Bapak hari-hari bangun rumah Pak? Oh, iya, ngurus Ngurus rumahnya. masyarakat. Ngurus rumah orang? Iya. Tapi rumah Bapak tetap diurus lah Pak ya? Oh. Oh jadi kalau di Payet Baru ada 200 berapa? 227 rumah yang sudah 227 kita rumah. bangun. Kalau misalkan dihitung presentase Pak, udah berapa persen lah Pak dari data Payet Baru ini Pak yang belum layak dan sudah ada pembangunan dari Dinas Perkim ini Pak? Iya, harusnya sudah hampir 90% lebih. Udah mau di Payet Baru 90? ini. Karena ini kita memang fokus semua desa tercakupi dan kita mampu membangun semua rumah tak layak huni. Karena dari data yang saya tangani dari awal itu hanya 6.000 saja. 6.000 6.000 rumah tak layak huni di 2017. 2017. Tapi yang sudah kita tangani dari 2009 sampai 2012 itu sudah 13.000. 13.000. Artinya sudah melampaui dari data yang kita ada. Iya, udah 2 kali Tapi Pak. kan perkembangan masyarakat, pertumbuhan masyarakat dan hari ini kan memang Kuburaya ini sebagai penompang masyarakat yang karena kita berbatasan dengan ibu kota Iya. provinsi, mau tidak mau pergeseran dari masyarakat kota ke Kuburaya ini semakin pesat juga. Iya, betul Pak. Pertumbuhan masyarakat di Kuburaya juga. Ini kan penduduk kita sudah 600 lebih. Peningkatan itulah yang mengakibatkan masyarakat membangun rumah-rumah yang ala kadarnya saja. Asal tidak. Asal aja, yang penting bisa dihuni lah dulu. Bisa dihuni, tapi tidak layak huni. Iya benar-benar. Artinya itu kan menjadi tambahan-tambahan PR bagi Pemda untuk melaksanakan program-program pembedahan rumah atau penanganan rumah tak layak huni itu. Oh gitu Pak ya. Berarti untuk di Payet Baru dan khususnya Kuburaya juga udah pesat lah Pak ya pembangunan penyelesaian soal masalah rumah tak layak Iya. huni Pak ya. Bahkan di Payet Baru ini kita untuk mencari rumah tak layak huni mungkin kesulitan sekarang, Pak, ya. kesulitan desanya. Sehingga perlulah data ulang mungkin disisir per RT. Iya Pak. Kemarin terakhir saya ada sempat ingat tuh tahun lalu Desa Payet Baru juga ada bangun MCK di daerah Payet Sembin Pak. Iya. Dan itu pun dari sedikit sekali dah Pak dan tidak banyak lagi kayak gitu Pak. Dan ini kalau dari Pak Dedi ini kan dari tim ahli nih Pak. Dan saya dengar Bapak ini punya program tentang perumahan-perumahan seperti itu Pak. Itu apa tuh Pak? Iya, jadi di Balai Perumahan itu. Iya, Balai Perumahan. Itu kan salah satu programnya itu kan macam-macam tuh programnya. Ada rusun, ada BSPS dan sebagainya. Di antaranya adalah klinik rumah swadaya. Klinik rumah Swadaya. Kok Jadi, kayak nama kesehatan gitu Pak? Tapi kalau udah bicara klinik, mungkin orang berpikir pasti ada sesuatu tempat berobat. Tempat berobat. Nah, ini klinik itu kan. Menangani orang sakit tuh Pak. Nanti cari paracetamol Pak. Karena ada rumahnya di ujungnya itu berarti kan tempat berobatnya rumah. Berobatnya rumah. Oke gitu idenya Pak. Boleh lah. Jadi boleh. gini, di pemerintah itu kan berusaha menangani itu Pak Juni ya, menangani rumah yang kurang layak atau tidak layak huni tadi, berbagai macam program. Nah, salah satunya tadi yang ada berupa bantuan fisik, bedah rumah dan sebagainya. Nah, tentulah ini juga pemerintah kan tidak mampu, APBN tidak akan mampu mengintervensi semuanya. Benar Pak. Nah, jadi klinik ini sasarannya itu lebih kepada individu masyarakat Langsung ke yang individu individu masyarakat yang secara mandiri nih. Apakah dia membangun rumah atau perehaban rumah, di mana tujuannya itu supaya rumah
layak huni. Jangan sampai begini, pemerintah sudah mengintervensi untuk rumah yang layak huni. Iya. Masyarakat yang mandiri, Iya. dia memunculkan rumah yang tidak layak huni kembali. Rumah dia sendiri. Rumah dia sendiri. Settingan dia sendiri. Jadi angka ini tidak akan pernah tuntas kan? Oh benar Pak, betul yang tadi kata Pak sasaran ini Juni. muncul lagi gitu. Iya kan. Pak Juni udah bangun, tiba-tiba masuk orang bangun yang Ada gitu lagi. lagi. Nah, itu kan. Iya benar-benar. Nah, jadi memang tujuannya itu tadi kita menuju pada rumah yang layak huninya. Layak huninya, Pak. Nah, jadi kalau di program ini kan tujuannya tadi membantu layanan teknis. Oh berarti di program Bapak ini di klinik rumah swadaya Pak ya? KRS berarti singkatannya Iya, Pak ya? KRS. Macam mau kuliah. KRS itu Pak layanannya berupa jasa. Nah, iya. Jadi gini. Jadi KRS ini yang perlu gratis. Oh Nah, ini KRS itu gratis kan ya, gratis Pak ya? Nah, Nggak ada biaya Pak ya? Tidak ada biaya. Oke. Jadi bantuan layanan teknisnya itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai selesai. Sampai selesai. Nah, jadi ada desainnya juga kita bantu gitu kan. Termasuk desain Pak? Termasuk desain. Tapi memang yang bangun secara mandiri nih. Iya Pak. Masyarakat yang punya dana. Punya dana. Tapi kita bantu karena kan tidak semua masyarakat itu katakanlah mampu membayar jasa Iya, benar, Pak, konsultan, jasa apa. Nah, berarti kita ini bicara di masyarakat berpenghasilan rendah lah. Program gitu. ini Iya. solusi sekali Pak. Mohon maaf Pak, ini programnya berarti nanti lingkupnya di mana Pak? Jadi saya tuntaskan dulu ya. Iya, boleh, Pak. Jadi bantuan teknisnya tadi, kemudian membantu memberi informasi kaitan dengan rumah layak huni. Iya. Nah kemudian sasaran berikutnya juga untuk masyarakat yang sedang melakukan rehab atau mau bangun baru. Mau bangun baru. Kemudian masyarakat secara umum. Cuma memang di situ sasarannya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Oh itu daerah Pak. Baru masuk Kuburaya masuk Pak ya. Oh, berarti kita kalau misalkan mau ngerancang rumah datang ke Bapak nih, Ya. Pak saya ini ada duit nih misalkan gitu kan. Saya ada duit misalkan kemarin bantuannya Pak Juni udah habis nih, udah bangun rumah semua kan. Alah saya belum dapat bantuan misalkan gitu loh ya, tapi rezekinya ada nih. Nah saya ada duit, datang ke Bapak, Pak saya ada duit sekian nih Pak, saya pengen bangun rumah yang layak huni dengan budget sekian, kira-kira konsep yang seperti apa gitu Pak? Ya bisa. Oh itu dilayani sama Bapak? Dilayani. Jadi memang kalau untuk yang jadi gini, di layanan ini kita kan ada yang online, Oh online juga ada ada Pak? yang offline. Jadi kalau online itu ada web KRS, KRS? perumahan PU Go.id. Jadi KRS Perumahan PUD. Nanti kita tampilkan linknya di deskripsi Iya, teman-teman ya. Lalu Pak? kemudian online berikutnya bisa konsultasi via WA juga. WhatsApp. Nah, ada bisa. nomor adminnya. Nah, Pak? ada nomornya. Nah, kemudian yang layanan yang offline tadi masyarakat yang kalau katakanlah mau bangun nih dari awal nih, datang ke kantor kita Di mana tuh Pak? Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol, nomor 116, 116. persisnya depan PDAM lah. Depan PDAM. Persis depan Persis PDAM. depan PDAM. Iya. Oh, di situ. Kantor Balai Pelaksana Penyedia Perumahan. Datang ke sana, Iya. terus ngomongnya kalau mau itu cari Pak Dedi. Bisa. Bilangnya mau ya Konsultasi. konsultasi Oh, konsultasi perumahan. oke, Itu kita memang ada ruang layanannya juga gitu di sana. Oke Pak, sebentar Pak. Berarti Pak nanti kalau kita ingin menikmati program Bapak nih klinik rumah swadaya, maaf Pak ini seru sekali kalau saya dapat dengan program ini kan solusi banget ya Pak Juni ya buat para masyarakat umum apalagi yang Tapi itu untuk MBR. iya untuk masyarakat penghasilan rendah. Jadi masyarakat penghasilan rendah itu indikasinya adalah UMR. UMR. Iya, UMR-nya UMR standar Oh. kabupaten atau provinsi. Jangan ujuk-ujuk yang punya duit banyak Iya. minta Lalu gratis sih Pak ya. semua kan. Iya betul Pak. Jadi sebenarnya ini luas. Cuma kalau memang yang Pak Juni tadi katakan yang merujuk untuk ini apa tadi Pak? BSPS ya? BSPS. Nah, dia kan ada rujukannya minimal atau sama dengan atau di bawah UMR Pak ya, UMR TMK. Cuma kalau kita mengacu kepada Kepmen PPR nomor 411 tahun 2021 itu yang mengatur tentang besaran atau batasan MBR masyarakat rendah dan luas bangunannya. Nah situ dikatakan untuk individu, pendapatan individu kotornya nih itu sampai dengan 6 juta Individu. Iya.
Kalau suami istri atau berdua sampai dengan 8 Oh juta. itu satu kakak. Iya, boleh katakanlah satu Iya, kakak nih. satu Nah, kakak satu keluarga kakak kan, ya. belum punya anak nih gitu. Iya kan. iya. Berarti tidak terbatas MBR tuh ya. Itu Semua bisa MBR, masuk. MBR tapi yang Sesuai yang dengan- itu saya bilang tadi yang kriteria tadi yang Kepmen Kemen. apa namanya nomor 411 tadi 2021. Hanya memang saat bicara BSPS dia mengerucut tuh Iya. bahwa pendapatannya sampai dengan iya. UMK Tadi kalau deh kan. kita bahas BSPS yang UMK-nya itu. tadi kabupaten Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau yang kayak di sini luas walaupun bicara MBR-nya. Sampai saya bilang dengan kawan-kawan, loh kalau gitu kita nih MBR juga nih sebelah. Iya ya gitu deh. lah iya Pak ya. Kalau Bapak Sehingga rumah secara individu ini kan sasarannya banyak. Iya iya. Mohon maaf lah kalau kita bicara misalnya ada di PNS-nya, Iya. TNI, Polri yang kita ambil rumah subsidi itu kan. Itu kan Pak ada kriteria MBR-nya juga Iya, mereka mau kredit yang rumah-rumah subsidi itu. Nah, itu juga menjadi sasaran. Misalnya sebagai contoh nih, mereka ingin mengembangkan rumahnya. Karena kemarin kita waktu acara di kegiatan di MBL yang ada Pak Menteri tadi itu. Iya. Kita kan sosialisasi juga gitu Pak. Ada pengembang. Nah, jadi pengembang itu tertarik ya diskusi lah kita karena kita buka stand di situ kan. Pak, jadi kalau yang kami punya apa ya, kalau orang punya bukan nasabah, apa sih namanya? Kalau orang mau ngambil perumahan itu Customer konsumen. konsumen ya. Kami kan ini Pak ada membangun rumah subsidi ini. Oh iya iya. Bisa nggak kami arahkan katanya ke Oh itu bisa juga. Iya, untuk misalnya dia ingin pengembangan nih. Wah. Nah, kita bantu. Wah ini ke atas. banyak nih Pak yang mau pasti nih Pak kalau udah dengar kayak gini. nih, Iya, Pak. itu makanya. Berarti saya juga MBR. Ini makanya bisa. Luas dia punya ini Nah, buat teman-teman saya juga ya banyak nih Pak yang mau nikah nih Pak. Kan mau pindah rumah. Iya, siap. Untuk pengembangan, kita nggak usah sok-sokan kan duit masih sedikit. Ini konsultasi sama program klinik rumah swadaya Iya, nih. iya, Dia betul. dari perencanaan, pengembangan, didampingi terus Pak ya. Dampingi. Timbang kita kalau mana-mana, karena nih Pak mohon maaf, ini juga solusi buat kayak saya misalnya yang nggak terlalu ngerti. Mandai-mandai nak bangun rumah, ngomong sama tukang, bercoret-coret berdua sama tukang nih. Ujung-ujungnya entah gimana jadinya, suku-suku tukang kadang Pak, nggak sesuai. Cuma memang dia ada batasan luas. Oh ada Pak ya? Ya, jadi sasarannya itu kalau rumah umum swadaya itu dia 48 meter persegi. 48 Meter persegi. Kemudian ya satu lantai. Oh enggak boleh 2 lantai. Ya, itu nanti dah kap dengan orang itu. Oh gitu. Nanti jangan sampai nanti kok lari ke kita semua nanti protes nanti yang Iya, yang komersil, Pak, komersil susah itu juga. kan. Bahaya konsultan-konsultan Memang berhenti ada juga. ada batasannya juga gitu kan. Karena kita bicara MBR tadi itu. Iya, iya. Nanti yang konsultan mah jadi MBR juga. Oke gitu aja dari Iya, klinik iya. rumah swadaya. Pak, kenapa tanggapan dari Pak Juni gimana Pak tentang program ini Pak? Kalau saya sih asik Pak, senang sekali. Artinya tinggal kita sosialisasikan aja nih dulu Pak Dedi. Iya. Jadi masyarakat umum tahu lah kan. Karena definisi MBR ini kan buat kita masyarakat miskin lah. Iya, betul. Masyarakat miskin lah itu. Padahal kalau miskin nih MBR itu belum tentu miskin. Iya, betul. Tapi miskin sudah pasti MBR. Iya. Kan gitu. Ya, definisi itu yang harus dikliarkan dulu dan harapan kita program ini bisa disosialisasikan lah Iya, masyarakat iya. khusus yang Kuburaya lah Pak. Iya. Dan ini pasti banyak sekali Pak yang tertarik Pak. Karena tadi Pak tagline-nya 100% gratis Iya, ya Pak gratis. ya. 100% gratis, tapi tadi kriterianya teman-teman mentang-mentang gratis, jangan kemauan bangun 3 lantai, bangun ruko, nak minta sama KMS, nak bisa gitu ya Pak ya. Jadi tadi kriterianya pertama MBR Pak Iya, ya, MBR. yang sesuai Kepmen tadi Pak ya. Iya. Itu kalau solo. Kalau penghasilan individu 6 juta. Sampai dengan 6 Kalau- juta kotornya gitu Iya, kan. sama istri ya Pak ya, itu 8 Sampai dengan 8 juta. 8 juta. Itu masih bisa untuk pakai program layanan Iya. klinik rumah swadaya Pak. Karena bahasa MBR-nya itu tadi gitu kan. Makanya situ salah satu sasarannya adalah masyarakat umum. Nah, cuma saat bicara MBR ya itu tadi ada bicara besaran maksimal pendapatannya dengan luasan yang bisa difasilitasi lah. Baiklah Pak, luar biasa, semoga program ini benar-benar berjalan lancar Pak ya, dan Amin. bisa disupport sama masyarakat. Tentu ini juga membantu Pak Juni nanti dalam menyelesaikan rumah yang tidak layak huni yang ada di Kuburaya Pak ya, karena Pak Juni juga tadi udah bilang udah dibangun, datang lagi budak dari kota nih bangun rumah mau dia gitu ya Pak ya. Nah, jadi silakan teman-teman buat siapapun yang datang ke Kuburaya khususnya nih kan, biar kita bantu Pak Juni juga. Dan yang ke Pahit Baru,
Kalau misalkan teman-teman satu mau bangun rumah, bisa langsung konsultasi dengan lewat program klinik rumah swadaya KRS. Itu informasi nanti ada di website ya Pak ya. Nanti kita tampilkan di deskripsi. Bisa juga WhatsApp Pak. WhatsApp ada adminnya. Nah, kalau tidak puas dengan WhatsApp, itu di deskripsi juga nanti insya Allah kita tampilkan. Bisa langsung datang ke kantornya di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan PDAM. Ya. Nomor berapa? 116 itu. Nah, datang aja ke sana bilang mau konsultasi. Ah, Pak. konsultasi perumahan. Nah, buat yang beli perumahan juga mau pengembangan tetap bisa dengan tadi kriteria yang disebutkan oleh Pak Dedi tadi Pak ya. Oke seperti itu. Jadi itu kurang lebihnya program klinik rumah swadaya, keren sekali nih Pak. Jadi ini semoga program bisa membantu masyarakat. Dari Pak Juni juga tadi mengatakan ini adalah program yang baik ya Pak ya, bisa support pemerintah gitu. Dan dari data tadi udah tidak terlalu banyak kan Pak kan, insya Allah bisa cepat kita selesaikan lah Pak ya, rumah-rumah tak layak huni ini Pak. Jangan sampai munculin baru lagi gitu kan. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tetap. Penambahan penduduk. Iya betul Pak ini. Betul, dia beranak pinak, nikah, pindah rumah lagi gitu ya Pak. Satu rumah itu bisa 2 kakak atau 3 kakak. Oh iya betul. Ini kan dia butuh rumah. Itu biasa membuat rumah-rumah yang memang sederhana. Betul. Saya nambahkan juga itu kaitan dengan perizinan dan sebagainya itu bisa kita fasilitasi juga gitu kan. Sekarang udah apa? PBG Pak Juni ya. Nah, bukan ya MB lagi. Seperti itu juga. Karena memang kalau kita melihat yang kalau saya lah membahasakan mengkhawatirkan itu gini. Yang kita jauh-jauh di dalam itu karena kan masyarakat membangun ya itu tadi kita mengedukasi kaitan kebutuhan rumah layak huni, jangan sampai nanti mereka memunculkan rumah tidak layak huni barunya lagi. Betul, begitu didata butuh edukasi di desa di apa kok nambah lagi nih gitu kan. Nah, itu karena kan tadi ada juga layanan informasinya kan iya, Pak, ada tentang rumah informasinya. layak huni. Kita ngunjungi juga sih, datangi masyarakat yang sedang bangun sedang apa. Datang juga Pak. Datang ya, kita diskusi apa, kita ya tukar pikiran, kita arahkan lah kebutuhan-kebutuhannya. Kelewat baik dah Bapak. Baik, kita di standar bedah rumah itu. Artinya kita untuk menahan lajunya pembangunan rumah yang tidak layak huni. Kita punya standar. Jadi yang bisa dibantu itu rumah yang sudah terbangun dan terhuni 3 tahun. Oh iya betul sih Pak. Nanti udah dibetulin hilang orangnya. Jangan sampai orang-orang yang baru bangun, yang baru pindah, Iya betul Pak. lalu minta bantuan. Iya betul Pak. Betul. Ini kan khawatir ada masalah sosial di masyarakat. Jaga itulah. Orang lama, orang baru nanti rasanya gitu Pak ya. Oke, jadi begitu teman-teman semuanya. Luar biasa sih, alhamdulillah dapat knowledge baru kita, insight baru pada podcast kali ini, terutama tentang bagaimana cara membangun rumah yang layak huni dan juga program-program dari pemerintah tentang rumah layak huni, dan juga ada supportnya, ada bantuan dari program klinik rumah swadaya untuk pembangunan rumah layak huni. Baik Pak, sebelum kita tutup podcast ini Pak, dari Pak Juni dulu Pak, ada pesan apa buat teman-teman pendengar dan penonton Parit Baru Podcast tentang yang kita bahas lah Pak, apakah itu bangun perumahan, saran dan lain-lain, mungkin ada Pak yang mau disampaikan sama para pendengar. Pak Juni dulu atau Pak Didi dulu, monggo Pak. Ya, terima kasih. Khususnya di Parit Baru ini, memang Parit Baru ini kan salah satu desa yang masuk di kawasan kumuh juga, dan memang sudah kita 2 tahun ini sudah kita lakukan pembangunan untuk bagaimana mengurangi di kawasan kumuh tersebut untuk pencegahan dan peningkatan kualitas layak di pemukiman itu. Yang kedua, kita memang apa yang saya sampaikan tadi di awal, data di Parit Baru ini kan tinggal sedikit, artinya perlulah bantuan dari aparat desa semuanya, baik RT, dusun, sampai ke desa, itu bagaimana kita mengupdate data lagi. Jangan sampai kami di Pemda menganggap barang ini sudah tuntas, ternyata masih ada masyarakat di bawah yang belum tersentuh. Betul. Nah, ini yang kita antisipasi. Mungkin itu saja. Itu Pak ya, iya Pak, luar biasa. Jadi titipnya pesannya untuk masyarakat dan juga desa Parit Baru, mungkin saling membantu. Apakah itu dari aparatur desa, silahkan cari lagi masyarakat diupdate lagi datanya Pak ya, dan mungkin masyarakat yang mungkin belum merasa belum tersentuh,
boleh langsung aja datang ke kantor Desa Pahit Baru, laporkan supaya kita bisa segera update datanya dan kasih kepada Dinas Perkim Pak ya, kepada Pak Juni tepatnya kayak gitu. Nah kita juga info buat teman-teman di Desa Pahit Baru yang disampaikan Pak Juni juga, itu sebelum kita ini kemarin memang udah ada pembicaraan dari Pak Kepala Desa kita Pak Musa dengan kerjasama dengan teman-teman MIPA, MBKM itu Pak, itu nanti bakal ada survei perkenaan dengan rumah tak layak huni itu Pak. Insya Allah 2 pekan ke depan Pak itu kan. Semoga ya bisa cepat terupdate Pak ya datanya Pak ya. Jadi datanya Bapak langsung serahkan ke dinas. Waduh siap. Nanti bisa kita datang. Pakai aja Pak Musa. Dari Pak Dedi. Ya. Jadi KRS ini Klaim Rumah Saudara ini kan bentuk pemerintah hadir Pak ya, hadir untuk melayani masyarakat yang notabene bahwa layanan perumahan tapi yang non fisik gitu kan. Jadi kita berharap ayo masyarakat manfaatkan Betul. program ini. Artinya karena tidak terpungut biaya kan. Jadi sayang kalau memang program ini ada tapi tidak dimanfaatkan. Jadi pesan kita seperti itulah. Mudah-mudahan lah dengan kegiatan kita ini banyak masyarakat yang Terbantu. bisa melek informasi, terbantu dengan ini. Ayo datang konsultasi ke kita. Siap. Kita siap aja. Oke, thank you Pak Dedi, thank you Pak ini. Tadi closing dari Pak Dedi adalah buat para masyarakat yang sudah dengan informasi ini, ingat layanan ini 100% gratis. Tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Pak ya. Kita sudah mengadakannya kan, Ya, sayang juga kan. pemerintah udah buat programnya, jangan sampai tak dipakai ya Pak ya. Iya. Nah, supaya dapat informasinya juga, dapat bantuannya juga, sehingga teman-teman masyarakat pada bahagia, Bapak Dedi pun bahagia, Amin. programnya jalan, Pak Juni pun senang dibantu untuk penuntasan masalah rumah tidak layak huni. Begitu Pak ya? Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi udah datang ke podcast kita. Terima kasih juga Pak Juni. Mohon maaf nih Pak, kosong juga mejanya. Insya Allah di bawah ada Pak nanti Pak, piring-piring tuh Pak. Nggak tahu, udah ada Indomie rebus. Jangan ya Pak ya. Wah ada Pak, nggak sampai ke sini kopinya. Baiklah. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya, para pendengar Pahit Baru Podcast. Thanks for watching and see you next video.